Hello everyone! My name is Rahlia Purwati, and my ID number is 234111051, and I'm in class MNJ 23C. Today, I'll be discussing the topic of business entity and its assistance activities. This video is part of my coursework, and I'm excited to share what you've learned with you. Let's dive in! 1. Pengertian badan usaha, business entity. A business entity is an organization that is formed to conduct business, engage in commerce, or provide services. Business entities can take various legal forms, such as sole proprietorships, partnerships, corporations, and limited liability companies, LLCs. Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan bisnis, terlibat dalam perdagangan, atau menyediakan layanan. Badan usaha dapat mengambil berbagai bentuk hukum, seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, korporasi, dan perusahaan terbatas, LLC. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda, yang mempengaruhi cara operasional, pajak, dan tanggung jawab hukum. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana, di mana satu individu memiliki dan mengelola bisnis serta menanggung semua risiko dan keuntungan. Kemitraan melibatkan dua atau lebih individu yang berbagi tanggung jawab dan keuntungan bisnis. Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pemegang saham tetapi tunduk pada peraturan yang lebih ketat dan pajak ganda. LLC menggabungkan manfaat dari kemitraan dan korporasi, menawarkan perlindungan tanggung jawab terbatas tanpa kompleksitas pajak ganda. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting untuk menentukan struktur hukum, keuangan, dan operasional perusahaan, serta mempengaruhi keberhasilan jangka panjang bisnis tersebut. 2. Para pembantu badan usaha, business assistants. Business assistants are individuals or entities that help a business entity in its operations. They can include the employees, agents, consultants, and contractors. Para pembantu badan usaha adalah individu atau entitas yang membantu badan usaha dalam operasinya. Mereka dapat mencakup karyawan, agen, konsultan, dan kontraktor. Setiap pembantu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk mendukung operasional bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. 3. Karyawan, employees. Employees are individuals who work directly for a business entity under an employment contract. They perform specific tasks in exchange for compensation, such as wages or salaries. Karyawan adalah individu yang bekerja langsung untuk badan usaha di bawah kontrak kerja. Mereka melakukan tugas-tugas tertentu sebagai imbalan atas kompensasi, seperti upah atau gaji. Karyawan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan, termasuk hak atas perlindungan dan jaminan sosial. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat serta menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kinerja mereka. 4. Agen, agents. Agents are individuals or entities authorized to act on behalf of a business entity in transactions with third parties. They have the authority to create the legal obligations for the business. Agen adalah individu atau entitas yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama badan usaha dalam transaksi dengan pihak ketiga. Mereka memiliki wewenang untuk menciptakan kewajiban hukum bagi bisnis. Agen dapat bertindak dalam kapasitas yang berbeda, seperti agen penjualan, agen pemasaran, atau agen hukum. Hubungan antara badan usaha dan agen biasanya diatur oleh perjanjian agen yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 5. Konsultan, consultants. Consultants are external experts hired by a business entity to provide specialized advice and services. They typically work on a project basis and are not permanent employees of the business. Konsultan adalah ahli eksternal yang disewa oleh badan usaha untuk memberikan nasihat dan layanan khusus.
Mereka biasanya bekerja berdasarkan proyek dan bukan merupakan karyawan tetap dari bisnis. Konsultan dapat membantu dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan mempekerjakan konsultan, perusahaan dapat memperoleh keahlian yang tidak tersedia secara internal dan mengatasi tantangan bisnis tertentu. 6. Kontraktor, contractors. Contractors are independent professionals or companies hired to perform specific tasks or provide services to a business entity. Unlike employees, contractors have more control over how they complete their work. Kontraktor adalah profesional atau perusahaan independen yang disewa untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau menyediakan layanan kepada badan usaha. Berbeda dengan karyawan, kontraktor memiliki lebih banyak kendali atas cara mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Kontraktor biasanya terlibat dalam proyek-proyek jangka pendek atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Perusahaan harus memastikan bahwa kontrak yang dibuat dengan kontraktor mencakup semua aspek penting, seperti jangka waktu, scope of work, dan kompensasi. Kesimpulan: badan usaha adalah entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis dan dapat mengambil berbagai bentuk hukum. Para pembantu badan usaha, termasuk karyawan, agen, konsultan, dan kontraktor, memainkan peran penting dalam mendukung operasional bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pembantu, perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia dan eksternal mereka secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.